3, 2, 1, Cast Off. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Cast Off SMK Wisuda Karya Kudus, podcast yang akan bahas tentang masalah tentang SMK Wisuda Karya Kudus ataupun segala sesuatu lingkungan ataupun segala yang terjadi di dunia ini nantinya. Pada kesempatan ini kita udah kedatangan tamu nih. Bidadari nih dua nih. Bidadari Kesleo. Waduh, bidadari Kesleo men. Ini ada Farika Halo. sama Vinka Malia. Ini mereka berdua ini dulu tarun nih ya. Ini sekarang masih tarun nggak sih? Masih Ya, dong. masih, Pak. Masih ya. Terus ini sekarang udah kelas berapa ini? Kegiatannya sekarang Oh iya, kegiatan. Pasca Prala. Pasca Prala ya. Berarti Iya. kalau Pasca Prala kalian ini dari jurusan pelayaran kan? Iya. Iya. Kalau kalian dari jurusan pelayaran, kalau pasca itu kan pasti udah selesai praktek ya. Iya, sudah. Selesai praktek. Gimana rasanya kembali lagi ke sekolahan? Ya rasanya senang juga sih, kadang tuh kangen gitu. Biasanya kalau masuk sekolah kan lihat lapangan, kita biasanya pagi apel pagi. Binsik, tiap hari binsik kan. Iya. Upacara juga. Apa pacaran? Upacara. Oh, upacara. Oke. Berarti kalau selama ini kalau nggak kayak latihan atau upacara, binsik kayak gitu, berarti badan semakin melar. Iya. Iya. Jujur iya sih. Jujur ya. Tapi selama ini kalau kalian di kapal kan, selama setahun kemarin kan di kapal. For info guys, ini dua cewek-cewek ini dari jurusan pelayaran. Jurusan apa? Nautika kapal niaga. Kapal niaga. Iya. Iya. Sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah ya, saya pertama kali datang ke sini dan ngajar kalian ya. Iya. Ngajar kalian. For info, kalian adalah angkatan pertama yang saya ajar di SMK Wisuda Karya Kudus. Kebetulan saya waktu itu masuknya ke kelas NKN 1 ya. Iya, Pak. NKN 1 kan pertama kali itu. Vinka kan NKN 2. NKN 2. Kalau NKN 1 itu pertama kalinya saya masuk di situ. Tahu nggak apa yang terjadi? Pertama dulu asumsi saya kalau anak-anak dari SMK sebesar ini itu songong-songong. Waduh. Seriously. Itu pada waktu itu saya ngiranya, ini song-song nih anaknya. Saya masuk ternyata, luarnya aja yang song-song, dalamnya Hello Kitty semuanya. Aduh. Nih kan kayak gitu kan. Cuman ini yang paling antik adalah di mana Farika waktu itu susah banget untuk ditemuin di kelas. Iya. Sering izin sampai saya diskor juga sama Bapak Indro. Oh iya lah. Iya, pengurangan nilai. Ini gimana nggak sering nggak datang kan? Takutnya gini. Kalian nggak datang itu kan takutnya ketinggalan atau kayak gimana ya nggak sih? Iya. Apalagi juga lagi sering-seringnya kelas 3 waktu itu pacaran Vinka juga gitu kan. Kan? Itu waktu itu pacarannya sama anak mana sih? Pacaran. Sama anak lingkungan dari Wisuda Karya pernah nggak sih? Pernah. Bocor, Dulu pernah. iya. Cuman ya deket aja gitu. Namanya siapa? Gak perlu disebutin lah. Oh, nggak perlu. Kalau Farika? Ya karena emang temennya banyakan cowok ya, sering kadang main sama temen A atau B gitu. Jadi kadang orang yang nggak tahu tuh ngiranya, itu Cowoknya pacarnya banyak gitu. Sebenarnya ya semuanya emang temen. Oh, tapi ada yang main rasa nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pernah gitu. Oke. Kalian di sini selama berapa tahun sih sebelum kalian berlayar itu? 3 tahun pendidikan, Mm-hmm. ya kayak sekolah KBM biasa gitu. Terus 1 tahun praktek layar kemarin, terus ini nunggu ujian pasca. Ujian. Berarti selama 3 tahun kemarin pembelajaran kalian di sekolah. Berarti 1 tahun kalian di laut ya? Iya, Iya. Berarti nanti totalnya berapa sih? Total berapa sih sebenarnya pendidikan kita itu? kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? Ya. 1, nggak usah gemeteran, santai aja. Kalau di sini emang kayak gitu sih, Ro aja. Jadi 5 tahun ya? Iya. 3 tahun pendidikan formal, 1 tahun di laut, 1 tahunnya itu nanti untuk persiapan ujian pasca dan wisuda ya nantinya. Iya. Selama 3 tahun itu, apa yang bikin kalian itu kangen? Tadi kan Farika kan bilang, Vin, kalau kadang kangen Pak, upacara lah, binsik lah, kamu bilang tadi binsik seperti itu. Selain itu ada yang bikin kangen apa? Kalau saya lebih ke ini, marching band ekstranya. Marching band? Iya. Soalnya itu waktu kita awal-awal marching itu, ya
Binsiknya tuh lebih kerasa banget gitu, kayak lebih 3 kali lipat lah. Soalnya tuh tiap mau pegang alat itu ibarat tuh kita punya alat tuh disakralin banget gitu loh Pak. Jadi Jadi sebelum kayak pacar utamanya Iya. gitu ya kan. Kalau Mau dulu kamu megang- pegang apa? kalau dulu saya Stickmaster Mayoret. Sama seperti saya ya kan. Kalau Vinka? Kalau saya sih lebih kangennya itu sama ya basisan gitu lah kadang. Kalau ngelanggar gitu apa sih lebih kangen sama binsiknya. Berarti kangen dihukum dia. Oke, besok-besok kalau bimbingan itu dihukum dulu ya. Gitu gimana? Oke, kalau selama ini kalian tinggal itu kangen ya. Kangen itu. Kalau dari SMK Wisuda Karya Kudus ini selama 3 tahun itu, kalau menurut kalian selama kalian praktek di atas kapal itu ada nggak sesuatu hal yang memang di Wisuda Karya itu sesuai dengan ada di lapangan? Apa aja? Vinka dulu barangkali. Ya. Silakan jawab aja. Ngapain tengok-tengok kan? Nggak gigit kan? Kalau saya ya Apa? Oh, bingung. Apa Kar? Ya banyak sih pelajaran yang kita pelajarin 3 tahun di sekolah itu, terus nanti di kapal dipraktekin kayak gitu. Kalau di sekolah kan biasanya kita belajar kayak teori gitu. Kalau di kapal lebih ke praktek langsung aja, meskipun tetap aja agak bingung kalau nggak dipandu. Iya. Tapi berarti harus masih dikasih contoh dulu gitu intinya. kalau di kapal sama di sekolah berarti sama-sama dipandu. sama, cuman kan kalau di sekolah gitu kan lebih ke materi gitu. Kalau di kapal kan langsung praktek nyata gitu. Tapi benernya kalau di sini kan memang udah tersedia untuk alat-alat prakteknya kan. Sudah, Kira-kira sama nggak sih sama dunia nyata Sama. sih? Sama Terlebih di bidang apa? Simulator lagi. simulator Iya. itu. Sama. Iya. Alat navigasi, mengemudikan kapal juga. Tapi pernah nggak sih selama kalian praktek itu menemukan sebuah kejadian yang sangat unik dan kocak banget? Pernah. Pernah. Apa itu? Saya Hah? pernah kapal tuh blackout. Di kapal. Blackout itu apa sih? Kalau bagi yang belum tahu nih blackout. Blackout itu Mati lampu guys. Kayak lagunya Nasar dong. lagu. Seperti mati lampu ya sayang gitu kan. blackout itu kayak waktu kapal jalan nih, kapal jalan tiba-tiba trouble mesin. Tuh, Langsung mati semua. iya gitu. mati semua. Terus Kalau saya kan, alhamdulillah saya dapatnya di kapal penumpang, gitu kan. Waktu blackout itu penumpangnya panik, gitu kan. Namanya belum pernah di kapal kan, kaget, gitu kan pada gimana ya terus pada. kamu lompat-lompat juga dong. Ya, alhamdulillah enggak. Terus kita satu kru itu dibangunin, langsung ke haluan gitu buat Lego jangkar. Oh gitu. Lah tapi kalau umpamanya di laut, kedalaman laut kan nggak ada yang tahu dong. Dalam banget dong. Iya. Kalau Lego jangkar itu otomatis kan jangkarnya ada limitnya. Nah kalau kedalamannya lebih dari limit dari jangkar tersebut gimana tuh? Ya kan dalam laut kita bisa, Bisa ada di- alat eco sounder. Ya sama di peta. Nah itu kalau kita juga. kapalnya itu blackout nggak bisa jalan, gimana? Ya, Masa mau lihatnya- ngedayung? Ya kalau kemarin saya sempat emang Pak, kapalnya itu gagal sandar sih. Mesin main engine yang kiri itu mati, jadi gagal sandar, otomatis BT mati, terus ya anchor dulu di sekitar Merak situ. Terus akhirnya kita koordinasi lah sama pihak kantor, jadi didorong sama Pandu, takbut. Takbut. Iya 2 takbut waktu itu pakainya. Tapi itu memang dalam keadaan cuaca lagi buruk atau gimana? Enggak sih, emang ya cuaca buruk juga kan. Selat Sunda ya juga lumayan sih arusnya Iya, itu. di Selat Iya. Sunda kan juga kuat lah arus Tapi juga. kalian berdua operasinya di mana? Selat Sunda? Sama di Selat Sunda Pelabuhan Merak Merak Bakauni. Bakauni. Merak Bakauheni. Iya. Berarti kalau umpama waktu itu kan ada kayak Krakatau yang meletus. Kalian udah di sana belum sih? Sudah, waktu jaga saya malah sempat kayak meletus gitu. Provinka ya lihat nggak? Pernah. Malam-malam waktu itu saya masih ingat waktu jaga itu. Kayak ada asapnya gitu, kelihatan sih sekilas kelihatannya. Tapi gimana? Ada efek nggak sih kayak jadi ombak jadi tambah gede atau kayak gimana? Nggak ada, alhamdulillah waktu itu. Saya kira juga, aduh Pak abis ini gimana atau gimana gitu, ternyata nggak Karena ada. waktu itu kan sampai istrinya Ivan Seventeen itu almarhumah siapa itu kan? Oh itu Itu kan juga meninggal gara-gara waktu itu kan tsunami. Iya. Pernah nggak sih kalau mikir, waduh Krakatau ini meletus ini tsunami nih gitu kan? Pernah banget. Pernah. iya pernah berpikir kayak gitu. Terus?
Ya pas aja kali ya. Namanya musibah kan juga nggak ada yang tahu. Tapi itu sengeri apa sih Krakatau waktu itu? Waktu kalian jaga, waktu kalian di laut itu. Kalau selama saya praktek di situ di Selat Sunda situ nggak terlalu yang sama terlalu Nggak ada tsunami, cuman iya. kayak erupsi gitu. Cuma aja erupsi sih, iya. tok ya. tahun yang kemarin tuh kan lebih parah kan yang 2019 ya? Iya. Kayaknya 2019. Tapi dari erupsi tersebut, kapal full debu dong kalau kayak gitu. nggak juga. Enggak, Pak. Enggak juga. Berarti kalau di laut itu malah bersih ya? Iya, di tengah-tengah malah nggak kerasa. Kan saya sempat tanya kemarin sama second saya gitu. Ken itu kok bisa ya Ken tsunami? Berarti kapalnya ikut goyang kemarin saya tanya gitu. Dia bilang enggak, itu yang bagian bibir pantainya aja malah yang kena gitu bilangnya sih. Kalau yang di tengahnya malah aman. Ya kan efeknya kan dari pusatnya dia akan bergeraknya kan perlahan-lahan. Baru setelah itu nanti sampai ke hulu kan dia akan semakin membesar kan di situ. Sampai sengerinya itu loh. Iya, Pak. Erupsi. Wow. Berarti kalian udah pernah ngalamin, ibaratnya ini pengalaman seumur hidup kalian. Iya. Nanti bisa dikasih tahu sama anak cucu kan. Dulu mama, gitu kan. Dulu nenek, celah, udah tua banget nanti kalian. Dulu sampai erupsi kayak begitu. Terus waktu erupsi itu, ada nggak sih yang penumpang yang terlalu panik gitu, lebay kayak gitu, pernah nggak sih nemuin kayak begituan? Ada sih. Cuman kebetulan kemarin di kapal saya itu ada pramugari kapalnya. Jadi kalau ada penumpang yang kayak dia mau Panik. protes gitu ya ke ruang informasi sama pramugari Protes didampingin. apa? Ya misal dia butuh sesuatu kayak gitulah. Ya. Jadi butuh apa itu? Butuh apa aja kan sih? Kalau mamanya di kapal penumpang apa aja sih yang diminta banyak? Biasanya banyaknya obat, Pak. Obat? Ada pernah minta obat diare juga gitu. Hah? Iya. Maksudnya? Kalau masuk akalnya kan gini, kalau orang naik kapal kan pasti obat untuk anti mabuk. Iya. Ya kan? Itu kok obat diare? Ada kadang ada obat panas juga diminta, obat emah kayak gitu. Itu dia haji mumpung kali dia itu mumpung di situ kan, stok obat kali dia di situ. Iya, tapi lumayan sering sih. Tapi pernah nggak sih kalau waktu itu beberapa tahun yang lalu sih ada di mana ada video kapal penumpang di area Indonesia Timur. Ya, Itu ada yang mencoba untuk bunuh diri lewat buritannya, lompat dari buritan itu kan. pernah. Kalau di Selat Sunda kemarin itu ada remaja dari naik kapal, salah satu kapal di situ. Nggak tahu ada depresi apa gimana itu di sekitar Tempurung. Itu ada yang coba loncat. Tapi dia itu ilegal atau legal? Maksudnya dia naik ke kapal itu ada tiketnya atau enggak? Ada. Pak. Iya. Terus setelah itu gimana? Dia Kalau mencoba. lompat gitu kan dicari-cari tuh kapalnya kan coba cari nggak ada gitu. Basarnas juga nyari-nyari juga ternyata nggak ada. Terus akhirnya Akhirnya dihentikan pencarian tuh dihentiin. Tapi sebenarnya di manifest itu ada nggak sih daftar nama orang tersebut yang hilang itu ada nggak dari manifestnya? Iya, ada lah. Enggak, yang Vinka ini ya di kapalnya dia. Soalnya guys antara Farika dan sama Vinka ini kapalnya beda kan? Beda ya sih, beda. Tapi kalau di manifestnya itu kan ada tuh daftar namanya siapa segitu. Kalau kejadian Nggak itu bukan di kapal saya waktu nggak itu. di- Iya, nggak di di- beda oh. salah satu kapal yang lainnya Selat Sunda Wah sih. berarti ini horor juga tuh. Iya. Ya kan itu penumpang siapa coba? Iya, nggak tahu, tapi ada rekaman CCTV tuh ketangkap kelihatan jelas waktu itu saya juga lihat kan Oh viral. ini berarti udah udah viral viral. dong. Iya, udah. Heeh. Iya, Tapi di situ siapa coba? nggak tahu. Masa ada orang yang pernah bunuh diri di situ langsung dia penasaran gitu? Apa ya namanya? Kemarin saya juga sempat bilang, usahakan tuh kita ya sering berdoa yang namanya orang Jawa gitu kan. Orang Jawa kan biasanya bilang assalamualaikum dulu lah kalau ke tempat baru, soalnya kan yang di yang di dunia ini kan bukan cuma manusia aja, ada makhluk lain lah intinya kayak gitu. Apalagi laut juga tempatnya Iya. gitu kan. Sering-sering disuruh gitu aja biar kayak nggak ngalamun gitu juga nggak boleh. Pokoknya kalau di kapal jangan sampai ngalamun. Tapi pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal yang seperti itu di atas kapal? Pernah? Kalau saya alhamdulillahnya nggak pernah? ada Farika? ya. Pernah. Apa? Ya waktu awal-awal naik kapal itu sering mimpi. Ya mimpi kayak horor-horor gitu lah intinya. Itu apa tuh kebanyakan nonton film horor kali. Iya kan? Mungkin aja tuh kamu abis nonton film horor langsung tidur gitu mungkin. Mungkin. Tapi kalau kejadian kayak
langsung itu nggak pernah ya? Nggak pernah, alhamdulillah. Kalian ini kan cewek. Iya. Ya. Kenapa pengen jadi pelaut sih? Taunya kan cewek kan SMA lah, nanti kalau lulus masuk ke kedokteran, ke bidan, apa. Kenapa pengen jadi pelaut? Apa ada yang salah dengan kalian? Enggak ada sih, tapi kalau saya sendiri sih lebih tertarik ke apa ya namanya, tantangan gitulah. Kalau sekolah pergi pagi, pulang sore tuh kayak ala udah biasa lah. Tapi kalau kayaknya pelayaran tuh kayak lebih tantangan aja, kita disuruh binsik, disuruh lari-lari. Tapi Pokoknya kan nanti jurusannya kan ke laut. Iya kan? Iya. Kebanyakan kan orang tua kan, ih anakku cewek kok tak suruh ke laut sih? Gitu kan, kenapa harus ke laut? Gimana tuh? Kalian gimana caranya untuk nyakinin sama orang tua, Vin? Sama Far? Mau nyakinkan pada orang tua, udah deh Pak, nggak apa-apa Bu, gitu. Biasanya kan bapak tuh yang paling khawatir tuh sama anak cewek itu. Apalagi kan orang tua juga kan mikirnya, di kapal banyak cowok, lingkungannya juga cowok-cowok gitu kan. 95% kan cowok semua kan di kapal ya. Tapi saya sih nyoba yakinin orang tua itu bukan seburuk yang mereka bayangkan gitu. Tapi buktinya kalian dilindungin kan kalau di kapal itu sama dilindungi. yang kayak kru-kru yang lainnya yang cowok kan. Kan kemarin ini kan gini, ada kasus nih di mana ada kayak ini viral banget ya. Iya, saya udah baca juga. Ya kan, yang pemerkosaan itu kan mengatasnamakan kalau diperkosa sama kaptennya gitu kan. Padahal di akhir-akhir juga itu keluarnya adalah suka sama suka. Iya kan? Ya, kaptennya udah punya istri, cuman yang yang kadetnya itu yang cewek itu juga sama-sama suka aja gitu kan. Jadi nggak ada yang salah. Cuman waktu itu aja ada kesalahpahaman aja, yang namanya orang tua, lo anakku di sini kok sampai gitu digituin sama kaptennya, ya karena memang suka sama suka. Berarti kan kembali lagi ke diri kita masing-masing sebagai kalian kan. Kalau kalian menjaga dirinya gimana? Kalau saya sebagai perempuan di kapal gitu harus bisa benar-benar jaga diri. Jaga diri gitu. Jaga dirinya gimana nih? Atau ditembokin atau gimana? Ya gimana ya? Sebisa mungkin lah jaga diri gitu dari hal-hal buruk. Kalau Farika? Kalau menurut saya sih lebih kita ke menghargai diri sendiri dulu. Misal kayak cara berpakaian kita ditata gitu. Menghargai diri sendiri itu kayak diambil dari kisah perih diri sendiri ini kan. Kayak gitu maksudnya. Saya rasa ya emang ya diawali dari situ, cara kita berpakaian, terus cara kita berkomunikasi juga lah. Iya, jangan mental kan gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang anak-anak cewek yang zaman sekarang itu kan kayak sok-sok mental di depan orang. Nah itu maksud saya. Itu ibaratnya kan nyanyi gitu terlalu ibaratnya lempar daging mancing di kandang serigala gitu kan. Ibaratnya kan di situ. Di situ kan anak-anak cewek di situ kan risikonya kan di situnya sendiri kalau dia nggak bisa jaga dirinya. Kalau seumpamanya orang tua kalau tahu kalau anaknya itu bisa jaga diri, is okay. Kayak saya rasa sih it's okay aja kalau umpamanya mau nyemplung di dunia laut. Kalau umpamanya di laut itu di kapal, berat nggak sih kerjaannya itu? Bagi seorang cewek, kalau saya tanyanya sama cowok sih, oh enggak Pak, itu ringan banget itu kan. Mungkin sok-sok kuatnya, ini sebagai cewek. Kalau masalah jujur loh. Berat nggak beratnya sih ya tergantung diri kita sendiri. Gitu. Emangnya di kapal itu kan ada resikonya gitu. Apa tuh resikonya? Resikonya ya jaga gitu. Terus ya harian gitu, kerjanya berat-berat. Tapi ya dijalanin aja. Kalau jaga kalian itu biasanya itu ikutnya yang jaga malam atau yang siang hari gitu? Kalau di kapal saya itu kadang di rolling sama perwiranya. Gitu. Jadi siang malam pasti dapat. Iya, per tiap trip gitu hitungannya jadinya. Oh gitu. Bukan jaga laut. Oh gitu. Iya. Berarti berapa orang kadit sih sebenarnya di atas kapal kalian? Kalau kemarin saya yang deck itu ada 4, yang mesinnya engine ada 5. Jadi 9. Banyak banget. Iya. Kalau di saya decknya itu ada 3 waktu itu, terus mesinnya ada 2. Kalau saya ini cerita tentang kapal tadi nih. Iya. Kalau Farika tadi perusahaannya apa? Saya di PT ASDP Indonesia Ferry. ASDP BUMN ya? Iya, Oke. betul. Kalau kamu?
Saya di perusahaan swasta, Swasta? di PT BMNL Bukit Merapi Nusantara. Ya. Bukit Merati. Iya. Siapa tahu nanti balik lagi sana. Amin. Ya, siapa tahu nih bapak-bapak yang dari apa tuh GM-nya dari perusahaan kan bisa tarik lagi tuh dah kadet saya itu kan. Tapi nyaman nggak sih selama kalian berlayar di situ ketemu sama orang-orang banyak, ya kan? Lebih susah mana? Menghadapi orang, kalau menurut persepsi kalian loh ya, Iya. menghadapi orang atau muatan barang. Menghadapi orang yang pasti ya orang. menurut saya. Karena di kapal itu kan bukan orang Jawa aja gitu kan. Ada yang beda suku. Bule ada? Iya. Nggak ada. Sejauh ini belum ada. Belum Kalau ada. Farika belum ada bule. Enggak, jarang saya lihat. Jarang, tapi pernah ada. Pernah ada. 1, 2 tadi ya. Iya. Tapi menyeberangnya ke Lampung dong ya. Iya. Lampung Jakarta gitu kan. Iya. Ya Lampung Jakarta, Lampung Banten ya. Lampung Banten. Loh, terus susahnya gimana? Apa ya? Kayak lebih ke ini aja sih. Kalau ada apa-apa tuh nggak usah terlalu dimasukin hati gitu. Ya bener sih kita buat introspeksi kalau ada kritik atau saran atau omongan yang atau logat yang kasar sih biasanya gitu. Karena memang kita nggak kebiasa Iya. dengan masing-masing logat kan. Iya, kalau Kita Jawa kan terkenalnya halus halus gitu, kan. ya. Padahal juga sami mawon gitu kan. Iya. Kalau Vin? Jangan terlalu baperan lah jadi orang. Iya, jangan gitu. baper betul itu. Berarti kalau di kapal penumpang itu harus anti baper ya. Iya. Tapi pernah nggak sih selain itu kan tadi kan pramugari kapalnya. Iya. Kalau kamu ada pramugarinya nggak? Ada. Ada juga ya. Iya. Berarti kapal penumpang semuanya ada. Rata-rata ada di Rata-rata sana. ya. Iya. Oh, itu beda nggak sih sama pramugari yang ada di pesawat? Ya sama aja sih, menurutku sama aja. Tapi sekolahnya sama tuh. Kalau kayak Beda. Beda Sekolahnya gitu. beda. Iya. Sekolahnya beda. Berarti beda sama pramugari yang di pesawat ya? Beda, iya. sekolahnya ya. Berarti harus wajib bisa berenang semua dong. Setahu saya sih enggak. Saya kadang juga temenan sama anak pramugari gitu. Oh gitu. Berarti nggak selalu wajib harus bisa berenang dong. Enggak, kalau mereka itu mah Kalau menurut saya juga enggak. Enggak ya? Iya. Tapi kenapa kalian diwajibkan harus bisa berenang? kalau tiba-tiba ada situasi darurat di Terus kapal, bagi yang tidak bisa berenang, kalian tangannya cuma 2 loh. Di kapal kan ada tuh life jacket. Alat-alat keselamatan. Life jacket ya, Keselamatan, alat iya. keselamatan. ice boot, life raft, Tapi life prosedurnya jacket. sama dong sama seperti yang di pesawat kalau kapal penumpang itu. Kalau kayak pesawat terbang kan ada setiap kita habis take off. Iya. Ya kan? Itu kan menjelaskan tentang alat keselamatan. Sebelum take off ya, alat keselamatan di sini, pintu keluarnya di sini. Itu dijelasin nggak sih kalau di sana? Iya, sama dijelasin. Sama dijelasin cara pakai life jacket Iya. gimana gitu. Terus kalau kalian kerjanya apa di sana? Iya kan? Iya, betul, Pak. Kerjanya apaan tuh kalau di sana? Yang namanya kadet, ya kan? Ya, taruna praktek lah. Ya, jadi kita ya belajar di sana. Sebanyak-banyaknya lah kita tuh belajar, dimanfaatin. Kalau awal-awal kemarin saya kerja ikut bosun dulu. Iya. Bosun ya. Awal ikut Selama Bosun 2 itu apa bosun? Bosun. Bagi yang belum tahu nih, adik-adik yang mau daftar di sini nih nanti ya, bosun itu apa sih? bosun Berada di itu pemirsa kepala juga. kerja. Kepala kerja, Iya. mandornya ibarat. Iya, mandornya kayak mandor gitulah. Mandor gitu ya. Iya. Jadi langsung ngikutnya ngapain aja tuh? Vinka juga sama? Iya. ikut Perawatan kapal sih kalau sama bosun. Ya kita ngechat bisa cewek, meskipun cewek tuh nggak ada beda-bedanya sih. Kita ngechat, kita ngetok juga. Pak, ngetok berarti karat. nanti kalau angkat-angkat ini panggil ini aja ya Pak ya? Ngetok karat juga, megang beras Chipping. juga. Chipping. Bros juga. Iya, beras. Berarti ngetok itu ya? Ngetok. Iya. Jadi Iya, kayak katanya pakai palu kalau nggak biasanya kan chipping tuh apa ya gitu kalau orang awam kan pasti gitu. Iya. Kayak malu gitu. Tapi kalian di sana itu cuman chipping aja atau pakai kayak chipping gun atau enggak pakai scraper kayak gitu pakai nggak? Kalau yang chipping gun di sana nggak ada, baru main chipping manual aja sih, Pak. manual ya? Iya. Manual ya. Berarti memang banyaknya kalau ya secara umumnya kita pakainya chipping, palu chipping ya, Iya. chipping hammer kan. Kalau chipping gun kan biasanya kan ada tuh yang pakai chipping gun, tapi kan medianya pakai angin, boros ibaratnya kayak gitu. Terus setelah itu nyiping, habis itu mani juga, ikut Iya, mani mani juga. Saya kalau di rumah sebelumnya belum pernah ngechat gitu, campuran Tinder sama chat perbandingannya. Nggak tahu ya, belajar semua dari kapal itu banyak yang Setelah dipelajarin ini itu. kalian menjadi seorang istri-istri yang tangguh nantinya dong kalau udah nikah ya. Iya kan? dong. Ya kan? Iya, lebaran nanti ngechat sendiri aja ya. Apa? Ngapain? Ngechat rumah sendiri aja Ngecat kalian nanti rumah. lebaran. Nah, itu cocok tuh.
kosan saya sama rumah saya bersedia gitu, ya kan? Kita manfaatin kadet, Pak. Pak Imam juga butuh nggak, Pak? Salah Butuh ngomong ya? kayaknya. Iya, makanya ini ngaji mumpung, Mbak, gratis, Mbak. Cocok ya kan. Dengan nanti kalau umpamanya sama Pak Imam bawa chatin kan. Nanti di waktu wisuda gratis foto-foto ya, Pak ya. Ya kan? Enak tuh. Kalau sama saya gratis apa ya? Gratis apa bimbingannya diperlancar gitu ya Bapak gitu kan. Ini politik ini. Duh. Nah, terus kalau kerjaannya berarti sama dong sama ABK yang lainnya. Iya, bantu ABK juga, bantu bosun. Kalau waktunya dinas jaga ya belajar tuh sama perwira gimana sih cara ngemudiin kapal, gimana sih cara Diajarin juga ya? Iya, diajarin juga. Tapi bulan keberapa tuh? Mengingat kan tadi kalian praktek kan 1 tahun. Iya. Ya kan? Bulan keberapa biasanya kalian diajarin untuk alat navigasi sampai bisa kayak yaudah belajar bagaimana ngemudiin kapal? Kalau saya sih langsung itu Pak, soalnya 2 bulan aja yang ikut bosun, habis itu setelah itu langsung disuruh ikut sama Berarti perwiranya bulan ketiga jaga. dong? Bulan ketiga kan? Apa dari hari pertama langsung diajarin gitu? Ya pertengahan bulan pertama sih. Oh udah? Langsung disuruh ikut jaga, iya. Kak? Ya saya pertama naik itu udah langsung ke Anjungan, iya langsung perkenalan, navigasi. Sebelumnya kan di sekolahan juga udah diajarin gitu. Tapi beda tipe sih. Iya, kadang tuh beda tipe tapi manfaatnya itu sama, Sama. Tapi alatnya di sana lengkap nggak? lengkap. Lengkap. Ibaratnya kan kalau kapalnya for info, kalau kapalnya ini kan kapal Roro ya? Iya. Roro kan? Roro. Roro. Ada yang speed juga ya? Ada yang speed gak sih yang kecepatannya lebih tinggi daripada Roro, ada gak sih? Kalau di Selat Sunda, Semuanya Roro semua? iya. Kebanyakan rata-rata Roro Roro, sama ya, motor tanker gitu. Tapi kan kalau kayaknya di Selat Sunda itu kayak di apa? Merak ya? Iya. Pelabuhan Merak ya? Itu kan ada pelabuhan yang memang khusus untuk kapal yang dari apa ASDP ya, yang Iya. porting itu yang di sebelah sini Eksekutif, sebelum iya. masuk situ kan, gitu Iya. kan kayak gitu. Saya taunya waktu touring itu, jadi sama teman-teman motor besar Harley kayak gitu, itu lewatnya situ juga. Nah, setelah itu berarti lebih cepetan mana? Porting atau apa eksekutif atau yang biasa? Lebih cepatannya eksekutif. Iya, eksekutif. Tapi otomatis mahal dong. Iya, iya sih lebih mahal. Lebih mahal. Iya, Terus uang saku kalian lebih gedean mana nih? Kalau masalah uang saku sih ya pinter-pinternya lah nabung gitu. Oke. Tapi emang kalian dikasih uang saku kan? Alhamdulillah ada. Ada. Cukup dong. Ya Cukup. cukup lah. Cukup untuk ujian prala? Pasca prala? Cukup. Sertifikat tambahan? Cukup. Asal nggak dipakai buat foya-foya dulu. Karena kebiasaannya kan emang kadet kalau udah dapat uang Iya. ya sedikit Iya, banyak Pak. kan, khilaf tuh kan. Iya. Khilaf mau bang mau kemana-mana mau dibeliin semua ya kan. Pak, aturan kalau tahu kayak begitu kita nempel terus ya Pak di sana ya Pak ya. Soalnya itu rasanya waktu pertama kali nerima uang Iya, hasil megang kerja sendiri duit. tuh ya gimana ya, kayak nggak ada dosa gitu Pak ngabisinnya. Nggak ada dosa. Pengen Iya beliin kan, itu. ini gitu. orang aku yang capek kok, mesti kayak gitu pikirannya. Tapi ya emang gitu harus di stop, Ya, harus beda nabung. sama minta orang tua gitu kan. Kadang mikir-mikir mau beli ini, beli itu. Enggak lah, jangan dulu gitu. Tapi yang jeleknya, di mana ada kadet-kadet yang sudah ada di Indonesia, ketika dia sudah naik ke kapal, mereka dapat uang saku itu. Ingat ya, ini bukan uang saku, ini bukan gaji, tapi uang saku. Karena kalian notabene di sana adalah untuk ngadet. Ngadet itu Belajar. ibaratnya kayak PKL. Iya. PKL ibaratnya kata lainnya adalah numpang, numpang Iya. di kapal tersebut. Kalau ibaratnya dikatakan sebagai ABK, kalian belum ABK. Iya. Kalian hanya sekedar kayak numpang untuk belajar di sana. Jadi kalian apa tuh yang kadet itu belum memiliki kewajiban seperti officer. Officer itu perwira atau mualim di kapal. Itu belum memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti itu. Jadi masih bebas untuk main-main. Tapi yang enaknya itu dapat uang saku itu tadi. Uang saku bukan gaji ya. Iya. Ingat yang apa tuh yang di rumah juga ini bukan gaji tapi uang saku emang. Tapi lumayan juga dong. Lumayan juga dong beli make up. Dapat. Iya, dapat. Kalau saya nggak suka make up. Gak suka make up, sukanya apa? Makan. Kak Jama lebih ke skincare gitu Oh, kan. skincare. Jadi sama aja make up dong. Beda skincare sama make up. Oh, beda ya? Iya. Waduh,
kayaknya saya harus belajar tentang itu. Pak Imam, tahu nggak Pak? Itu Pak, jangan ketawa aja Pak. berarti dapat uang saku dari situ, itu hasil apanya kalian? Hasil kerja. Sementara kan kalian di situ judulnya praktek. Kenapa harus dikasih gaji? Uang saku. Ya kan kalau kadet gitu kan. Kita juga punya kebutuhan Iya, bulanan, punya beli kebutuhan sabun. tiap bulan, beli sabun, Iya. beli kebutuhan apa gitu. Berarti dari spend dari kayak disisihkannya dari uang dari officer ataupun perwira itu tadi sama ABK yang lainnya dong buat dikasih sama kalian. Kalau masalah uang saku gitu, Apa emang udah ada suratnya dari perusahaan? Kalau saya dari perusahaan. Udah ya, Iya. udah berarti udah dari perusahaan udah ada kayak patokannya kalian Iya. nanti praktek itu nanti harus dikasih ya seenggaknya uang saku itu Iya. tadi Iya. kan. kadang juga ditambahin sama perwira gitu. Iya. Buat jajan. Kalau untuk makan gimana? Dari uang saku itu sendiri Enggak, atau? kalau uang makan tuh ada uang makannya sendiri. Tapi kalau untuk makan tiap harinya kalian di kapal atau Di beli? kapal, Di kapal. 3 hari sekali. Sehari 3 kali Sehari maksudnya. 3 kali. Oh gemuk dong. Ada dimasakin. Iya. Ya kan gemuk dong. Sama kokinya. Nah, kenapa kalian nggak berteman? Kalau saya dulu zaman Iya. kadet, saya terus selalu dekat sama koki. Serius, kadet. Officer pun juga saya berusaha untuk lebih dekat sama kadet. Koki. Kenapa? Kalau kita dekat sama koki, kita mintanya 1, dia bisa kasih 3. Iya betul. Iya. Iya kan? Iya, Makanya Pak. di situ langsung kita menggempal di situ, tau nggak? Tapi pernah nggak sih kalian deketin sama koki? Kok? Kalau Satu kopi lagi, dua. belum sih, ya biasa gitu. Ya biasa. Kadang ya kalau pas nggak jaga free gitu Bantuin bantu masak. masak. Oh gitu. Iya, Kalau lagi pengen aja maksudnya. Tapi boleh. 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 Nggak ngericuin. Enggak. Ntar Kadang kalau disuruh bantu gitu. ntar kalian bedain lengkuas sama kunyit nggak tahu lagi gitu kan. Tapi udah tahu. Sudah. Pinka main sudah aja dia gitu kan. Ini nutupin atau gimana itu. Tapi di situ berarti asik dong ya kalau di sana. Oh iya, bagi yang belum tahu nih, kalau di kapal kalian kan baru aja turun nih dari Iya. kapal. Di kapal itu bosenin nggak sih? Bosenin. Kemana Kalau bosen? kan kata orang kan kalau kita di kapal itu kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya kan, otomatis kita hidup 24 jam kan di kapal. Iya. Ya kan. Iya. Bosenin nggak sih? Apakah di sana ada hiburan atau kayak gimana? Ada nggak? Kalau saya kemarin sih jujur sebulan pertama di kapal tuh rasanya kayak aneh. Soalnya mungkin itu perlu adaptasi ya. Ya kayak aneh aja kalau makan sambil kayak goyang-goyang gitu, kayak waguan. Tidur juga goyang-goyang. Iya tidur sambil goyang-goyang gitu kan. Tapi lama-lama kok setelah Terbiasa. 3 bulan ke atas kok biasa aja gitu. Mau ada ombak kayak gimana ya makan yang Mabuk makan. laut nggak? Kalau mabuk laut ya enggak. 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 Pusing pernah waktu di Kalau awal. pusing iya, Pusing mabuk ya? mah enggak. Mabuk nggak? Iya. Kalau kalian bilang mabuk laut, berarti besok untuk basisan tambahan guling-gulingnya ditambahin gitu kan sebelum wisuda gitu kan. Berarti di sana itu yang aneh. Calvin kah? Yang aneh lagi apa? Yang aneh, kadang tuh bosen gitu waktu kapal anchor gitu beberapa hari kadang pengen turun ke darat. Tapi bisa nggak sih? turun ke Bisa darat? kalau tergantung kaptennya juga. Kadang Parika kasihan kayaknya hidupnya tertekan gitu di sana. Nggak kadang boleh juga turun. waktu kapal jalan gitu izin 1 PP buat beli kebutuhan terus naik lagi gitu. Oh gitu. Tapi ada temannya nggak sih atau harus sendirian kayak gitu? Ada temennya. Ada temannya? Iya. Siapa tuh biasanya? Kadang ya kadet lain gitu, kadang ABK juga. Dalam satu kapal itu yang dari SMK Wisuda Karya Kudus berapa orang? Kalau saya kemarin praktek tuh 2 orang. Dua Saya orang. sama teman saya ya dari Fiskar juga. Engine atau Dek. Dek siapa? Manisa. Ika Manisa. Iya, Ika Satu Manisa. kapal sama Ika Iya. Manisa. Kamu? Kalau saya kemarin satu kapal sama anak tekniknya Muhammad Andre. Andre. Iya. Oh berarti teknik sama Dek. Dek 1, Dek teknik saya 1. engine satu. Satu paket dong. Iya. Cuman kita aja yang dari SMK kemarin itu. Oh gitu. Iya. Yang lainnya dari akademi. Dari akademi semua. Berarti secara nggak langsung kalau Vinka juga Ada yang dari akademi. ada yang dari SMK Iya, juga. Iya. Berarti ibaratnya antara SMK sama akademi nggak ada bedanya dong. Secara masalah- kualitas. Iya. Ya, kalau masalah praktek gitu sama aja sih. Hmm. Cuman kalau akademi gitu kan Grade-nya mungkin Iya, beda, beda. ya kan? Beda. Saya kadang jengkel juga kalau ada yang beda-bedain ini dari SMK, kadet Iya. SMK, kadet akademi kan Emang ada? menurut saya nggak ada sih maksudnya kadang kalau ada Masyarakat yang tanya. umum. Iya, kalau
dari mana gitu, dari SMK. Oh saya kira dari akademi kan. Dalam hati emang apa sih bedanya, orang kita di sini juga sama-sama belajar kok. Penting ya sama-sama ngerti aja gitu sih ya. Penumpang pernah bilang kayak begitu? Iya tanya biasanya kan, banyak sih yang Ya, yang tanya kayak gitu cewek apa cowok tuh? Ya ada cowok ya ada cewek juga. Oh gitu. Iya. Ada nggak pernah yang selain tanya seperti itu, mereka tanya, Mbak boleh minta nomornya nggak? pernah. Pernah? Iya. Oh ya. Terus dikasih? Enggak. Nggak. Kenapa? Takut aja kalau belum kenal gitu. Iya. Kalau good looking dikasih dong. Apalagi kan jauh, orang jauh juga. Oh iya. Susah Pak ngapelinnya Pak gitu kan begitu ini. Iya. Terus selama 12 bulan, ibaratnya 12 bulan, 1 tahun itu. Sekarang udah balik. Rencananya mau ngapain dong? Nyelesain sekolah dulu, yang penting lulus, habis itu cari kerjaan. Cari kerjaan. Iya. Tapi bukannya di sini udah dijamin tuh buat dicariin kerjaan kalau di Wiskar? Iya sih. Nah terus ngapain cari? Ngapain cari? Ya. Vinka mau kerja dulu atau apa ke tahap yang lainnya dulu deh? Ya kerja dulu lah. Tapi calonnya udah ada? Calon. Jujur kamera ini. Jujur. Puasa, Vin. Puasa juga loh. Calon sih belum ada kalau Oke, calon. tapi yang mepet banyak. Kalau deket ya. Oke, berarti kamera. Halo yang ada di sana. Nanti kalau umpamanya Vinka bilang enggak, siap-siap. Kalau Farika ini Farika. Ada tuh banyak. Farika? Kalau saya semuanya temen sekarang. Oh, semuanya teman. Iya. Karena kan kalau di lingkungan pelayaran gitu, sekolah pelayaran kan kebanyakan bergaulnya sama cowok semua gitu. Jadi ya terbiasa lah. Udah mentalnya Iya. emang udah sama cowok. Iya jadi emang biasa aja. harus mental yang pertama itu. Tapi pernah nggak sih kayak jatuh ke dalam lubang yang namanya taruna itu? Kan banyak tuh yang namanya cewek-cewek di luar sana nih, pengalaman pribadi nih. Jadi kalau cewek yang di luar sana itu kalau lihat yang pakai seragam itu pastinya kan wah gitu kan, wah gitu kan. Pernah nggak sih kalian mengalami hal yang sama seperti itu? Pernah sih, tapi waktu sekolah aja. Tapi setelah perala itu kok kayak pikirannya masalah percintaan itu beda gitu loh. Apa fokusnya jadinya? Kayak lebih nggak tertarik malah ya, Vin. Oh jangan-jangan kalian Ya, berpindah haluan ini? Kayak lebih ini pengen setelah lulus SMK itu pikirannya jadi nggak terlalu ngacu pada masalah percintaan. Jadi gimana caranya biar nanti cuan. lulus dapat duit gitu. Dapat uang ya kan? Tapi ini selesaikan ini tinggal berapa bulan lagi sih kalian? Bener? Ya insya Allah ujian UKP bulan Juli. Juli. Kemarin Iya. Mbak Bagus Oh, bilang iya, gitu. Iya. Juli. Terus nanti kalian BRM itu bulan Agustus kayaknya. Agustus. Jadi ujian untuk Diktram BRM kita nanti ada di sini. ISMK tuh udah punya belum sih? Udah, Pak. Udah ada. Udah semua. Udah. Terus yang tinggal yang belum sertifikat apa aja? BRM, SSO SRB sama sama SCRB. SSO sama SCRB. Oh, tinggal 3 lagi dong. Iya. Ya. Dengan. Tapi mahal nggak sih sekolah di pelayaran? Menurut saya ya kuliah juga mahal, nerusin pelayaran ini juga ya hampir sama sih, cuman saya lebih sukanya lebih ke SMK-nya aja gitu, soalnya bisa langsung kerja gitu loh, nggak nunggu lama-lama. Kalau disuruh kuliah lagi tuh aduh males Kadang tuh capek mikir gitu. Oh gitu. Iya, Iya pengennya tuh langsung kerja pengen aja kerja, gitu. cari duit. Tapi kalau kalian bikin makalah kayak gitu kan? Iya. Ya kan? Oh iya ada juga. Itu rasanya gimana itu? Lebih baik memperjuangkan ini daripada memperjuangkanmu gitu kan? Aduh caption saya. Iya, kayak gitu. Iya. Susah mana? Susah Memperjuangkan siapa? yang pantas makalah. diperjuangin. Oh, yang patut diperjuangin apa ya? Makalah. Iya, maksudnya makalah. Gitu. Tapi susah nggak sih untuk lulus dari sekolah pelayaran kayak gitu? Kalau menurut kalian ini saat kalian ini kan saatnya kalian jalanin ini lagi jalanin. Menurut kalian susah nggak sih? Prosesnya itu yang panjang pastinya ya. Kadang tuh ada tetangga yang bilang sekolah aku nggak lulus gitu kan. Kalau yang nggak tahu kan bilangnya gitu sih. Ya. Iya sering itu, Iya. sering itu banyak banget yang curhat sama saya. Iya. Pak, masa tetangga saya gini. Iya. Ya kadang tuh ditanyain, lo masih sekolah enggak gitu, Pak udah lulus bilang gitu kan, kok sekolah terus gitu. Orang apa kadang teman-teman udah pada
kerja gitu kan. Banyak yang nikah juga gitu kan. Udah nikah juga ada. Ada loh, seangkatan kalian udah punya anak 2, ada loh. Ada. Wah, itu cepat banget. Sementara kalian di sini masih sekolah. memperjuangkan Iya. ijazah kalian ya kan. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk pelayaran itu memang regulasinya kita memang selama 5 tahun. Tapi kemarin dari Pak Primadi selaku dari Jarum Foundation yang sponsor backgroundnya kita di sini itu pengen mencanangkannya bahwa pendidikan pelayaran itu kalau bisa dipersingkat jadinya 4 tahun aja. Alhamdulillah ya malah. Nah, 4 tahun ini, akhirnya dari 4 tahun itu nanti akan membuat waktunya semakin cepat. Waktunya semakin cepat, kalian biayanya juga nggak terlalu banyak. Kan? Tapi sebesar-besarnya kalian punya biaya di sekolah sini, ringan nggak sih kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih ringan gitu kan. Sekolah sini kan bisa diangsur tuh kadang. Bisa diangsur ya? Bisa. Tapi dari kenapa gini? Ya gini. Kalian ini, waduh, promosinya ini boleh juga ini kan? Tapi Refleks dengan saya gini tadi. ditambah juga fasilitas pendidikannya iya, di sini juga luar biasa banget. Iya, saya sering kemarin Mbak, kan ya namanya kapal punya BUMN sih, ada kunjungan dari menteri kayak Pak Erick Thohir, terus Sempat Pak Erick Thohir. Iya, terus banyak lah pokoknya dari kunjungan direksi-direksi gitu. Kalau waktu saya jaga di Anjungan tuh, kamu sekolah dari mana? SMK Sudakarya. Oh, pabrik rokok itu ya gitu. Pabrik rokok. Iya, Sampai terkenal bilang gitu? banget, iya. Terkenalnya tuh mereka pada taunya, oh yang sekolah punya pabrik rokok. Pabrik rokok ya? Jarum Foundation Pernah ya. ditanyain sekolah mana gitu, SMK Wisuda Karya Kudus gitu kan. Oh yang di ini ya, yang sponsornya sama Jarum Foundation gitu. Oh bagus sih di situ, lengkap gitu. Iya, lengkap Tapi gitu ya. kalau umpamanya orang-orang yang belum tahu tentang Wisuda Karya Kudus, itu anggapannya adalah SMK kita, sekolah pelayaran kita itu sama seperti SMK pelayaran yang lainnya. Tapi sebenarnya untuk grade sama akreditasinya kita lebih bagus. Kita kalau bisa dibilang ya, ini klaim-klaiman dari Kementerian Perhubungan dan Pendidikan bahwa sekolah pelayaran yang bagus untuk saat ini ya kita. Karena di samping fasilitasnya bagus. Pak, catat Pak, siapa tahu nanti Pak Farudin Pak. Jadi Pak Farudin, Pak Primadi, kalau nanti ada tanya itu. Karena dari perhubungan sama pendidikan itu kemarinnya bilangnya kalau SMK Wisuda Karya ini selain fasilitasnya bagus untuk administrasi dan yang lain-lainnya kita lebih perfect. Gitu, udah diakreditasi lah ibaratnya. Kalau sekolahan yang lainnya kayaknya sepertinya masih dalam proses. Tapi yang saya tahunya Wisuda Karya sudah selesai semuanya di sini. Jadi banyak orang yang menanyakan Wisuda Karya udah approve belum sih? Udah. Bahkan tahu sendiri, Farika dulu pernah saya pasang tuh di chatroom ya atau di safety room ya. Iya, di safety room ya. Itu banyak. Kalau kamu tadi bilang ada Pak Erick Thohir datang kan ke kapal. Hampir sama kan kalau di sekolahan kalau ada kunjungan. Kalau katanya Pak Kepala Sekolah itu Wisuda Karya itu seperti kebun binatang. Iya, banyak tamu Terus banyak gitu yang ngunjungin kan. Tapi sama kan, ibaratnya nggak kaget dong kalau yang ngunjungin petinggi-petinggi negara. Iya benar Pak. Nah ini insya Allah ada kabarnya juga. Kalau umpamanya tahun ini atau enggak tahun depan itu ada kunjungan dari AIMO. Keren lagi. Dari AIMO seriusan. Dari AIMO nanti akan datang ke sini itu dari program dari Ditkapal juga. Itu nanti AIMO datang ke sini, bayangin. Entah nanti yang datang itu dari negara voluntary dulu. Negara voluntary antara Prancis sama Jepang. Nanti yang datang dulu di situ. Terus ditambah juga di sini juga ada asramanya juga loh. Bayangin. Pernah nggak sih orang-orang dalam hati tuh nyesel ketiap keluar dari sekolahan, kok sekolahan ini makin bagus ya kayak begini kan? Iyalah. Kan? Iya, ada. Nah, selama ini lagi proses pembangunan karena kemarin kan gini, banyak yang calon pendaftar itu yang orang tuanya menanyakan kalau di sana ada asramanya nggak sih Pak? Takutnya adalah ketika anak saya nantinya sekolah di sana, ibaratnya dari luar kota gitu kan, itu takutnya nanti kalau di kos itu nanti mereka itu lebih liar kata kayak gimana gitu kan. Saat ini kita lagi proses kan untuk itu kan. Tapi ibaratnya pernah nggak sih sekolahan kita itu berkasus? Kayaknya belum pernah kan? Belum. Kayak tawuran itu nggak pernah kan? Nggak ada. Kalau citranya anak STM atau SMK itu suka tawuran itu kayak kita nggak ada sih. Belum ada pernah kasus ya di situ kan? Belum pernah. Tapi kalau bertarung untuk ngerebutin cewek di lingkungan banyak gitu kan. Gitu kan. Kayak pengalaman, Vin. Pernah Vin?
Waduh, gitu kan. Tapi pernah nggak teman-teman kalian sekarang, saya mau tanya nih, lulusan dari pelayaran, apakah harus untuk berlayar? Enggak juga. Nggak juga. Ya. Ada nggak teman kalian yang nggak lanjut di dunia pelaut? Ada. Yang- Ada yang Siapa? kuliah. Oh iya, si Iren itu tadi ya. Iya. Iya. Iren. Dia lanjut ke Australia kan kemarin. Halo Ren. Halo Ren. Miss you Ren. Kan. Apa? Miss you? Iya. Oh, kayak dia katanya mau lanjut ke Australia kan waktu itu. Terus kemarin juga ada kabar dia mau lanjut ke Australia. Saya mau nyaranin dia mau ke Australia bagian mana? Yang mau negara bagian Queensland atau yang mana? Kalau di wilayah Queensland saya bisa ngasih rekomendasi untuk beberapa kampus-kampus yang bagus seperti kayak UQ, University of Queensland, Griffith, langsung kampus yang di Toowoomba itu apa namanya itu lupa di situ. Itu juga bagus di sana. Berarti nggak wajib dong kalau umpamanya lulus dari sini nggak lanjut pelaut nggak apa-apa ya? Ya tergantung minat anaknya masing-masing. Tapi menurut rekomendasi kalian lebih condong kemana? Kalau umpamanya kalian masuk ke pelayaran lebih condongnya mana? Ya lanjutin perahu aja gasin pom. Iya, lanjutin Udah aja, terlanjur jalanin aja, basah, ya udah sekalian Terlanjur. basah kuyup semua. Tapi rasanya enak nggak sih? Dari Enak. keterlanjur basahan kalian ini. Lama-lama juga nyaman aja sih. Heeh. Iya. Malah kangen pengen buruan ke kapal lagi ya, Vin. Oh gitu. Iya. Kenapa seperti itu? Banyak banget pelaut yang bilang kayak gitu. Abis turun dari kapal, Pak, biasanya pengen cepet-cepet pulang lagi ke kapal deh. Kenapa? Bebas nyapu di rumah gitu kan? Atau ngepel atau apa nih? Kalau di rumah kan kalian pastinya kan gelimpang-gelimpung, Iya. ya kan? Nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Ini. Kalau di kapal sih ya enak gitu. Solidaritasnya juga, kekompakannya juga Antara ada. sama ABK itu ya? Iya, satu kapal itu kan kayak keluarga sendiri, rumah kedua kan. Ya menurutku ya enak-enak aja gitu. Enak Capek kerja capek tuh berasa ini, berasa Fun gitu iya, ya? fun. Apalagi sambil jalan-jalan ya sih. Liatin laut kan kayaknya kan orang-orang darat itu kan pastinya mau kemana? Ke pantai. Kalian tiap hari ke pantai. Liatin sunset. Ya. Kalau sunrise liatin nggak sih? Ya lihat kalau pas jam jaganya. Tapi bisa. Sunset ya. Sunrise sunset bisa ya? Bisa. Kalau taunya kan kalau di Selat Sunda kan nggak kelihatan tuh, sunset mana ini, sunset mana gitu kan. Berarti gimana rasanya tiap hari liatin sunset sama sunrise? Ya pengalaman setahun kemarin ya happy sih, meskipun ya itu beratnya ya emang di awal-awal aja sih menurut saya. Saya juga perlu adaptasi waktu itu. Tapi yakinin keluarga tadi, sekalian bilang ya kan, yakinin keluarga untuk bisa sampai ke laut itu tadi. Cara apa aja ya kalian untuk nyuap orang tua kalian? Kadang tuh ada orang yang mikir, itu ngapain cewek di kapal, kerja apa dia, cowok-cowok semua yang lainnya kadang gitu kan. Terus saya ya berusaha ngeyakinin mama ya biar apa ya, saya di sini tuh niatnya tuh belajar gitu loh, buat banggain mama juga gitu. Ya udah toh didoain aja. Yang penting saya bisa tanggung jawab sama apa tugas saya kan. Ya udah tahu kalau resikonya emang kayak gitulah di laut. Apa itu resikonya? Jarang Jarang pulang. Bang Toyib. Iya, terus apalagi anak cewek kan harus bener-bener bisa jaga diri. Ya udah, asal bisa tanggung jawab sama diri sendiri ya. Nanti juga orang tua pasti bakal percaya sama kita. Tapi akhirnya ACC dong. Vinka ngapain nyuap? Ya kan manusia itu kan pasti mikirnya negatif dulu kan. Ya kemungkinan negatif dulu gitu. Yakin aja kalau di sini tuh belajar gitu. Jadi diingetin terus jaga diri gitu. Jaga diri aja. Tapi untuk sinyal susah nggak sih untuk ngabarin orang tua? Seenggaknya kan kalau kayak gitu kan, Pak, Bu, ini saya baik-baik aja nih kayak gini. Bisa video call kalau pas kapalnya sandar gitu. Sandar ya. Kalau di tengah laut ada sinyal nggak sih? Hilang sinyal saya kalau di tengah. Hilang ya. Tapi kerasanya indah banget ya kalau kita ketemu sinyal. Wah, sinyal lagi. Senang gitu kalau ada sinyal gitu. Nunggu-nunggu kadang susah tidur juga gara-gara sinyal gitu. Tapi kan kalau di situ kan kalau kapal penumpang itu hiburannya banyak. Iya. Iya nggak sih? Bisa sing-song. Iya. Ya kan kayak ada band-bandnya atau gimana? Ada nggak? Di kapal kalian ada nggak sih kayak gitu? Kalau masalah di kapal penumpang itu kan ada kayak hiburan, nyanyi-nyanyi gitu kan, sing song gitu. Ada.
Enak semua dong. Berarti nggak jenuh dong ibaratnya kan kalian kan. Enggak. Takutnya kan orang-orang bilangnya kan, oh kapal itu jenuh kayak gini. Apalagi seorang anak remaja kan pastinya pengennya jalan-jalan, Kok menghabiskan happy-happy. masa muda di apa? Ngapain gitu kan. Berarti itu nggak bener dong. Ibaratnya kalian udah have fun juga di sana kan. Udah have fun iya, jalan-jalan iya, dapat uang juga iya gitu kan. Nanti apalagi kalau kerja. Kalau mau tahu nih, uang saku kalian itu berapa sih? Ya cukup lah. Cukup berapa nih? Cukup buat apa nih? Cukup buat beli mobil, beli motor atau kayak gimana? Cukup buat kebutuhan. Kebutuhan apa? Pulang-pulang bawa juga. Gitu. Berarti lumayan dong. Lumayan. Masih bisa buat happy juga lah ya biasanya. Berarti jangan ragu dong ibaratnya kalau umpamanya mau masuk ke dunia pelayaran. Baik cewek ataupun cowok. Iya, yang penting itu pertama siapin mental aja. Siapin mental. Iya, mental. Kalau mental tempe jangan dong. Iya, nggak cocok. Nggak cocok. Tapi pernah nggak sih sampai di kapal itu sampai dibentak, dimarahin itu pernah nggak? Pernah. Dibentak, Namanya ya sering. orang belajar gitu kan, kadang ada yang nggak paham gitu, terus lupa gitu kan, kadang ya saking bukan jengkel apa gimana gitu. Kadang ya dibentak, salah gitu, namanya baru praktek kan, ya nggak terbiasa gitu. Tapi Farika? Kalau saya pribadi sih, misal saya ngelakuin kesalahan, terus saya dibentak model kayak apapun ya, selagi saya ngelakuin kesalahan saya terima. Terus kadang tuh ya emang ada orang yang dia nggak bentak tapi emang logatnya gitu, kayak, woi kayak gitu tuh emang udah kebiasaan sih. Sama. Awalnya ya juga kaget-kaget sih Pak, tapi ya udah biasa aja sih, nggak usah baper. Sama tuh, waktu saya dulu masih taruna juga di akademi kan. Itu ada teman saya yang ada sampai memang daerahnya memang ya logatnya emang randa keras lah ibaratnya gitu kan. Pertama saya baper, serius. Ini apaan sih gitu kan. Lu mau ngapain, mau nantangin gue? Enggak, aku ini ngomongnya kayak gini gitu kan. Sampai kayak gitu. Ada yang juga wah aku ngomongnya kayak gini bro gitu kan. Jadi kau jangan kaget ya. Gitu. Oh gitu ya, berarti setelah itu gitu. At least juga waktu officer juga ketemu sama orang-orang yang dari lain negara juga sama kayak gitu. Bahkan kalau kalian pernah ketemu sama orang Korea itu nganggap kepala dikeplak kayak gini Pak, dikeplak pak gitu, itu ibaratnya bukan sebuah kekerasan atau penghinaan, enggak, tapi wujud kayak apa ya, kayak main-main aja. Jadi kepala itu kayak kalau di Indonesia kan pundak gitu, pundak atau enggak paha gitu. Jangan gitu dong bro gitu kan. Kalau di sana pak gini seriusan jitak. Kalau kita baper itu wah udah berantem itu terus tiap hari itu kan. Sama kayak begitu. Bahkan sampai kayak orang India itu kalau kalian giniin sama orang Brasil lah, kalau kalian giniin mereka nggak terima. Padahal kalau di Indonesia maksudnya bagus. No, mereka nganggapnya seperti ini. Penghinaan bagi mereka. Seriusan. Jadi syarat visual juga harus hati-hati kita. Ketemu orang kita, banyak. Syaratnya kita juga harus beda-beda. Iya. Makanya di sana itu kita juga harus membawa diri, bukan hanya sekedar di lingkup kita aja, tapi memang kita harus membawa diri, attitude number one. Kalau kita pengen dihargain dan selamat dari siapapun di luar sana, ya kita attitude kita harus dijaga. Jadi nggak nyesel nih masuk ke pelayaran? Enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak nyesel. Nggak nyesel sama sekali? Iya. Nggak capek? Ya wajar aja sih kalau mau capek itu kan wajar gitu. Iya. Yang nggak wajar ya? Mundur. Nyerah gitu. Tapi kalau capek tapi happy itu ya nggak gimana kerasa. sih? Enak aja malah. Enak aja. Berarti kalau umpamanya ada anak-anak cewek, adik-adik calon kalian yang SMP nih, yang mau masuk ke tahap SMK, SMA atau SMK lah ya, ada nggak pesan-pesan untuk kalau mau pengen masuk ke dunia pelayaran, itu kayak gimana? Ada pesan-pesan nggak sih? Apa ya, intinya buat wanita, untuk saya sendiri lah intinya. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak gitu loh? Berarti harus menanamkan, oh kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu kan? Iya, itu. Terus? Ya jangan takut sih. Semua kerjaan itu menurut saya emang ada risikonya. Iya. Mau orang lain mandang negatif, kan yang penting kan kita nggak seperti itu gitu. Niatnya kita kan emang ya belajar.
kerja gitu sih. Selagi suka ya apapun bakal diperjuangin lah intinya. Yang penting minat dulu aja. Iya, Iya, benar minat. itu, minatnya. Kalau sama orang tua ada pesan nggak? Orang tua calon-calon pendaftar nih. Bapak, Ibu, tenang Pak, Bu gitu kan. Dari orang tua jangan khawatir gitu. Bingung, karena dia juga bingung nggak untuk Pokoknya ngomong sama jangan orang tua. khawatir gitu. Namanya kalau anaknya minat di situ ya Dukung lah. bisa yang dukung enggak gitu. Yang pastinya kalau apalagi di pelayaran ya, Iya. nggak akan bahaya yang terlalu gimana kok ya Iya. kan. Apalagi terkhususnya untuk kalian yang ini kan cewek-cewek nih, ibaratnya barang yang gampang pecah gitu kan. Gitu kan, ibarat kayak vas bunga kan kalian gampang pecah kalau kenapa-napa. Buktinya ini balik nih Pak. Ini balik lagi nih dengan sehat walafiat komplit nih. Komplit kan? Jarinya masih 5 kan? Masih Jarinya masih 5 kan? Pak kira udah bertambah jadi 1 lagi gitu kan. Oke. Kayaknya kok menarik banget. Berarti jangan khawatir kalau mau masuk ke SMK Wisuda Karya termasuk untuk jurusan pelayaran. Ya. Fasilitas tadi kita lengkap ya. Tadi Lengkap kalau bilang. Terus di dunia kerja juga sama aja. Ya kan buktinya kalian tadi udah bilang seperti itu. Terus masalah keamanan. Aman? Aman banget. Sehat walafiat. Makanan sehat nggak? Enak? Sehat dong. sehat. Sehat, enak gitu kan? Iya. Ada tempenya nggak sih? Ada. Ada. Terus berarti uang saku ada? Ada. Ada. Berarti nggak perlu khawatir lagi dong kalau mama di sini. Kemajuan Apalagi kalau di Wisuda Karya ya. Iya. Biaya di sini murah atau mahal? Kalau pernah gosip nggak sih sama sekolah lain? Mahal mana gitu? Nggak masalah biaya sih standar sih. Iya, Standar. standar sih, Bedanya Pak. tuh kita terjamin gitu. Harga segini dengan fasilitas yang seperti ini. gitu Praktek kan. dicariin. Iya, kadang tuh ngambil sertifikat gitu, kayak diambil ngurus-ngurus sendiri, pasca ngurus-ngurus sendiri, cari kapal, cari sendiri. Kalau di sini tinggal duduk manis, Trik manis. Iya, jalan semuanya cariin. sendiri kan. Kita yang jalan. Gitu. Praktek dicariin, Iya. kerja juga dicariin. Enak dong. Enak. Kenapa nggak dari zaman dulu saja saya? Ya kan? Zaman saya SMA atau SMK kayak gini enak loh Pak. Seriusan Pak. Kenapa saya harus zaman akademi dulu gitu kan? Oke, baik. Terima kasih Vinka, terima kasih Farika. Iya, Pak. Udah mau datang ke sini, udah mau sharing sama kita. Moga-moga aja untuk adik-adik yang di sana yang masih ini mereka masih ujian sekolah kemarin. Ujian sekolah persiapan mau lulusan kan. Siapa tahu kan setelah ini kan adik-adik bisa melihat kita, melihat kalian yang cewek, apalagi yang cewek aman, apalagi yang cowok pasti kan hal yang kecil banget itu kan nantinya ya kan. Semoga nanti akan ketemu dengan kita, ketemu dengan senior Farika, dengan senior Vinka Amalia, cie. Jangan kelamun aja, nungguin apa sih gitu kan, nungguin buka. Puasa nggak? Puasa dong. Puasa? Puasa. Puasa. Terus ya semoga ibadah puasanya lancar. Amin. Sampai hari akhir. Amin. Walaupun saya percaya dalam 1 bulan pasti nggak akan full kalian puasanya ya kan sih. Itu terus tetap jaga kesehatan. Kali ini kita soalnya situasinya lagi berbeda dan good luck untuk bulan Juli nanti untuk ujian UKP Pasca. Sama insya Allah sih kalian wisudanya di bulan Desember atau enggak di Februari nantinya. Oke, moga-moga lancar semua ya. Pandemi cepat hilang. Amin. Biar kita bisa kumpul-kumpul lagi, aman, sehat, ya kan? Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. 3, 2, 1, cast off.